Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian selalu tetap sehat ya, agar kalian bisa terus mengikuti pembelajaran Ibu ya. Baik, sebelum ke pembelajaran, kepada ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Inji. Oke, untuk hari ini siapa yang hadir? Hadir. Semua ya, alhamdulillah. Berarti akan ada yang ketinggalan ya di pembelajaran Ibu. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu kan sudah disebutkan di minggu sebelumnya bahwa untuk pembelajaran hari ini itu kita akan mempelajari mengenai operasi irisan himpunan. Nah, di pembelajaran Ibu, kita akan terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, lalu yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, sebelum ke materinya, Ibu akan memberitahu dulu nih, tujuan dan capaian dari materi ini tuh apa. Nah, untuk capaian di akhir fase D, peserta didik dapat mengelompokkan himpunan dari bilangan real dengan menerapkannya ke dalam diagram Venn. Nah, lalu untuk tujuannya apa sih, Bu? Nah, untuk tujuan melalui PowerPoint interaktif, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep dan operasi irisan himpunan menggunakan diagram Venn dengan teliti. Lalu, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberitahu nih teknik penilaian dalam pembelajaran Ibu. Nah, di sini Ibu membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, penilaian terhadap individu dan yang kedua yaitu penilaian terhadap kelompok. Nah, penilaian terhadap individu itu terbagi menjadi penilaian keaktifan, sikap, dan kuis. Nah, untuk kelompoknya itu ada penilaian diskusi LKPD dan presentasi. Jadi nanti di saat kalian presentasi ataupun di saat sedang diskusi, itu Ibu akan nilai ya. Jadi Ibu harap kalian bisa aktif dalam kelompok ataupun pembelajaran gitu. Lalu ke materi ini di sini Ibu akan menanyakan terlebih dahulu ke kalian. Nah, karena kan di minggu sebelumnya kan kita mempelajari tentang himpunan. Nah, coba yang pertama nih, apa yang kamu ketahui mengenai himpunan? Coba, siapa yang tahu? Ayo, minggu kemarin udah. Ya. Kumpulan, Bu, kumpulan kayak benda-benda angka-angka gitu. Oh iya, nah jadi Ibu ulas lagi ya. Jadi himpunan itu kumpulan atau objek-objek yang terdefinisi dengan jelas, itu dinamakan himpunan. Lalu yang kedua, di saat sedang jam istirahat di kantin, Nazwa membeli cimol, nasi goreng, dan cilok, sedangkan Farah membeli cilok, cimol, dan goreng. Lalu yang pertama, jenis jajanan apa yang sama? Coba. Cimol dan cilok. Nah, iya betul. Jadi jajanan yang sama itu ada cimol dan cilok. Lalu yang kedua, dari sana kita bisa melihat apakah jenis jajanan yang sama itu termasuk ke dalam irisan? Ya, bisa. Nah, kenapa sih Bu? Nah, nanti akan kita kupas di next ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, nama ice breakingnya itu tanpa kata angka. Boleh untuk teman anak-anak semuanya boleh berdiri dan siapkan pulpen di depan kalian. Nah, untuk udah berdiri semua? Nah, untuk rules-nya itu kan di sini namanya tanpa kata angka. Jadi kalau misalkan Ibu bilang angka 1, tangan kalian ke atas, angka 2 tangan kalian ke samping, dan angka 3 tangan kalian ambil pulpen. Gitu. Tapi kalau misalkan Ibu cuman nyebutin 1, 2 atau 3, kalian sudah diam aja. Oke? Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. Angka 2. Ayo. Angka 1. Angka 3. Angka 3. Masih ada yang belum fokus nih. Ayo lagi. Angka 1. Angka 3. Angka 2. Nah, ya bagus. Ternyata udah bisa fokus semua ya. Boleh duduk kembali. Sebelum Ibu menampilkan permasalahannya, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya.
Iya. Nah, LKPD-nya udah kebagi semua? Udah. Nah, baik. Untuk yang pertama di sini Ibu akan menampilkan permasalahannya terlebih dahulu. Kayak di sini, apakah ada yang ingin membacakan permasalahannya? Boleh, Bu. Boleh, Siti Kartika? Lesti adalah seorang siswa kelas 7 SMK Negeri Tumus Bangsa. Di sini Lesti membahas mengenai beberapa hobi seperti dalam bidang seni, ada yang menyanyi, menggambar, atau melukis, dan menari. Selain itu, juga dalam bidang olahraga ada sepak bola, basketbal, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang memiliki hobi traveling atau mengunjungi beberapa kota di Indonesia ataupun di negara lain. Ternyata beberapa teman di kelas Lesti memiliki hobi dalam bidang olahraga, yaitu 21 orang suka bermain basketball, 11 orang sepak bola, 8 orang suka keduanya, dan 14 orang tidak suka keduanya. Maka berapa jumlah siswa yang ada di kelas Lesti? Nah, setelah Siti Kartika membacakan permasalahan ini, coba apa yang diketahui dari soal tersebut? 21 orang suka basketball, 19 orang suka sepak bola, 8 orang keduanya, 14 orang tidak suka keduanya. Iya, betul. Sudah terlihat ya di soal juga. Lalu untuk yang ditanyakan apa nih? Jumlah siswanya, Bu. Nah, jumlah siswa itu berarti keseluruhannya kan? Nah, coba kalau keseluruhan di dalam himpunan itu disebut sebagai apa? Semesta, iya betul. Nah, untuk kalian menjawab pertanyaan ini, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, untuk kelompoknya bisa dilihat kelompok 1 itu ada Kusmia, Nurmalasari, dan Lilis. Lalu kelompok 2 ada Iis, Inji, Riva, dan Siti Kartika. Untuk nama-nama yang sudah Ibu sebutkan bisa berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya ya. Apakah sudah duduk semua? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan berikan waktu kalian diskusi selama 3 menit. Nah, untuk diskusi ini Ibu harap antar anggota sama kelompoknya kalian bisa bekerja sama karena akan Ibu nilai nih. Akan Ibu masukkan ke dalam penilaian. Maka dari itu Ibu harap kalian bisa bekerja sama ya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Iya, Bu. Ini kelompok berapa ini? Ini kelompok Kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ini cara mengerjakannya kayak gini, Bu. Iya betul, jadi dikurangi dulu baru dijumlahkan semuanya gitu. Sudah paham? Terima kasih. Iya, sama-sama. Udah? Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Tapi mau tanya dulu, ini gini jawabannya. Ini tuh jadi nah, gitu. Nah, gitu. Seperti itu ya, sudah paham? Oh iya, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, akan ada salah satu kelompok yang mempresentasikan di depan ya. Iya, Bu. Baik, apakah ada yang sudah? Sudah. Boleh, Siti Kartika dari kelompok 2 ya? Boleh. Untuk kelompok lainnya boleh diperhatikan ya. Iya, Bu. Sudah? Nah, untuk soal yang pertama boleh dijelaskan? Yang untuk langsung aja kan nomor Ya. 2. Nah, di nomor 2 itu ada diagram. Saya buat diagram A dan B. Untuk diagram A-nya itu 13, B-nya itu 11. Ya. Dan yang tengahnya itu C aja nggak apa-apa ya, Bu? Ya. Itu 8. Nah, untuk 13 itu dapat dari mana? Dari 21 dikurangi 8, hasilnya 13. Terus 11 dari mana? 19 dikurangi 8, dah hasilnya 11. Nah, dan untuk 14-nya itu apa ya, Bu? Saya lupa lagi. Yang tidak yang menyukai tidak suka keduanya. keduanya. Ya, seperti Nah, itu. untuk ditanyakan kan semesta
sebenarnya gampang sih, pakai cara ini bisa, pakai cara ini bisa. Iya. Kalau pakai cara ini itu 21 dikurangi 8 13, 19 dikurangi 8 11 ditambah 8 yang suka keduanya dan yang tidak suka keduanya, yaitu 46 siswa. Jadi total semua siswanya itu 46 siswa. Iya, betul. Ya, terima kasih Siti Kartika. Beri aplaus dulu dong untuk Siti Kartika. Nah, betul ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Siti Kartika. Sebentar. Nah, kalau yang nomor 1 itu kan bisa dilihat dari soal apa yang diketahui ya. Nah, lalu untuk yang nomor 2, kenapa sih Bu bisa timbul 13 dan 11-nya? Nah, aku akan jelaskan. Nah, dari yang diketahui itu kita terapkan ke dalam diagram Venn, yang dimana A itu sebagai siswa yang suka bermain baseball. Nah, itu kita misalkan dengan warna hijau toska. Nah, berarti kita masukkan itu sebanyak berapa? 21. Nah, untuk yang B-nya itu siswa yang suka bermain sepak bola. Kita misalkan dengan warna biru. Nah, yang suka sepak bola itu berapa? 19. Nah, lalu untuk yang suka keduanya yaitu suka baseball dan sepak bola itu Ibu misalkan dengan warna ungu. Nah, yang suka keduanya itu sebanyak 8. Nah, belum sampai sini saja nih, karena kan kita belum tahu yang suka sepak bola saja berapa, yang suka baseball saja berapa. Nah, berarti untuk selanjutnya suka sepak bola saja yang berarti yang A ya. Nah, kita tulis dulu yang suka keduanya tadi. Lalu untuk yang suka baseball saja, yaitu berarti 21 dikurangi 8. Nah, 8-nya ini dari mana? Ya berarti dari yang suka keduanya. Sehingga yang suka baseball saja itu sebanyak 13 siswa. Nah, untuk yang sepak bola saja juga sama dicarinya, itu tinggal dikurangi saja. Berarti yang awal diketahui dikurangi dengan yang suka keduanya, berarti 19 dikurangi 8, yaitu yang suka sepak bola saja sebanyak 11 siswa. Nah, untuk yang tidak suka keduanya itu kita simpan di luar lingkaran, karena kan itu dia nggak suka main baseball, nggak suka main sepak bola, seperti itu. Nah, lalu untuk nomor 3 dan nomor 4 pun sama ya jawabannya yang sudah dijelaskan Siti Kartika seperti tadi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari LKPD ini? Ya, baik. Untuk selanjutnya itu kita akan ke asesmen mandiri. Nah, sebelum ke asesmennya boleh dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Inji. Nah, untuk asesmen mandirinya boleh duduknya kembali ke tempat masing-masing karena ini sifatnya individu. Jadi jangan sampai ada yang mencontek ya. Sudah? Sudah duduk semua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, baik, untuk asesmen ini yang pertama harus kalian siapkan yaitu tentunya HP kalian masing-masing. Nah, yang kedua setelah HP-nya siap, kalian bisa mengklik link yang sudah Ibu sharekan di grup WhatsApp atau kalian bisa search di Google HTTPS yang ini, boleh dicari. Udah masuk semua? Sudah, Bu. Udah. Nah, nanti untuk waktu pengerjaannya itu selama 5 menit dan dikerjakan secara bersama-sama. Jadi nanti setelah ada tulisan start itu jangan dipencet dulu ya. Jadi nanti kita kerjakan sama-sama, oke? Sudah masuk semua ya berarti? Udah. Nah, baik, lalu untuk selanjutnya untuk peserta didik yang menempati peringkat pertama itu akan mendapatkan hadiah. Jadi nanti apabila ada yang menempati peringkat pertama, Ibu akan kasih reward ya. Iya, Bu. Baik, boleh. Dalam hitungan ketiga kalian boleh pencet tombol startnya ya. 1, 2, 3. Ya, kalian boleh mencet dan kalian harus berlomba-lomba nih biar menjadi peringkat pertama. Tapi kalian juga harus teliti. Ya, ayo semangat.
Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya ternyata untuk leaderboard yang pertama itu ada Ria nih dengan waktu pengerjaannya 30 detik. Wow, cepat sekali ya. Boleh untuk Ria maju ke depan? Ya, ini rewardnya ya. Iya, sama-sama. Semoga manfaat ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan reward, jangan berkecil hati. Karena nanti di minggu depan rewardnya akan lebih menarik lagi. Dan tentunya kalian harus tetap semangat ya. Jangan sampai kalian langsung putus asa gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke kegiatan penutup. Nah, di penutup ini tuh yang pertama ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu ada irisan, itu dikenal dengan istilah interseksi. Jadi nanti kalau misalkan kalian di saat sedang mengerjakan soal, lalu ternyata yang ditanyakannya A interseksi B. Nah, itu tuh sama aja A irisan B. Nah, si interseksi ini itu nama lain dari si irisannya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua, himpunan A dan B beririsan. Maksudnya adalah himpunan yang elemen-elemennya menjadi anggota himpunan A dan menjadi anggota himpunan B. Jadi secara singkatnya, apabila ada himpunan A dan B itu beririsan, jadi kita tinggal cari aja nih himpunan yang sama gitu anggotanya. Di himpunan A sama B itu berapa aja. Nah, yang sama itu disebut sebagai irisannya, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya lagi, operasi irisan dapat dinotasikan dengan tanda U terbalik atau biasa dibaca dengan irisan. Sehingga untuk menuliskan himpunan A beririsan dengan himpunan B itu bisa ditulis dengan operasi A irisan B yang bisa dibaca dengan A irisan B atau A interseksi B. Jadi nanti kalau misalkan kalian menuliskan operasi irisan jangan sampai keliru. Notasi dari irisan itu kan U terbalik. Jangan sampai nanti kalian menulisnya U saja ya. Nanti operasinya akan berbeda seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya gimana sih Bu cara menyelesaikan masalah irisan himpunan? Nah, di sini Ibu akan membagikan tips and trick kepada kalian agar kalian bisa dengan mudah mengerjakan permasalahan mengenai irisan himpunan. Yang pertama, mengelompokkan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian dihadapkan dengan soal dan ternyata si anggotanya belum jelas berapa saja, kalian kelompokkan terlebih dahulu nih anggotanya berapa saja, sehingga nantinya kita bisa tahu, wah ternyata si objek-objek yang akan dicari itu jelas gitu. Lalu untuk yang kedua, menentukan himpunan semesta dalam diagram Venn. Nah, tadi himpunan semesta itu himpunan keseluruhan yang sedang dibicarakan. Jadi nanti kita cari tahu dulu nih semesta dari soal yang kita cari itu apa gitu. Lalu untuk yang selanjutnya menentukan bentuk diagram Venn yang akan digunakan. Nah, otomatis kalau di operasi irisan itu diagram Venn-nya kan seperti ini ya, karena kan kita akan mencari irisan atau memang yang suka keduanya gitu. Jadi jangan sampai salah nanti dalam menerapkan ke diagram Venn-nya. Lalu untuk yang terakhir, tentunya memasukkan anggota-anggota himpunan ke dalam diagram Venn. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah mengelompokkan si anggota-anggota himpunan, kalian bisa memasukkan nih anggota himpunan tersebut ke dalam diagram Venn, seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya ada refleksi. Nah, coba. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Lalu yang kedua, apa hal yang membuatmu senang dalam pembelajaran hari ini? Apa coba? Ada hadiah. Karena ada reward jadi senang. Iya. Kalau misalkan gak ada reward, nggak senang gitu ya. Lalu yang ketiga, hal apa yang kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa coba? Irisan, iya tentu. Lalu yang keempat ada apa hal yang membuatmu bingung saat mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah ada yang bikin kalian bingung? Tidak ada, alhamdulillah ya. Lalu yang kelima, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 10, coba berapa bintang yang akan kamu berikan untuk pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini? 10. Wah, alhamdulillah berarti Ibu berhasil ya di pembelajaran hari ini. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya,
Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari mengenai operasi gabungan dalam himpunan. Nah, kalau hari ini kan berarti mempelajari mengenai irisan, kalau minggu depan kita akan mempelajari gabungan. Nah, maka dari itu kalian Ibu harap bisa membaca terlebih dahulu ya, baik dari buku ataupun dari internet atau sumber-sumber lainnya, agar kalian bisa terbayang nih operasi gabungan itu seperti apa. Jadi di pertemuan berikutnya itu kalian sudah punya konsep nih operasi gabungan itu seperti apa. Nah, lalu nih dari dalam rumah ada yang ingin diomongin. Minggu depan rewardnya bakalan lebih menarik loh. Kalian mau? Ayo pelajari materi operasi gabungan ini untuk pembelajaran selanjutnya ya. Tuh kata orang rumah juga reward minggu depan itu bakalan lebih menarik. Maka dari itu kalian harus tetap semangat dan gimana ya, rajin gitu dalam mempelajari materi untuk minggu depan seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah aktif hari ini. Dan sebelum ditutup pembelajarannya boleh berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Inji. Ibu tutup, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di